Ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami. Sungguh indah penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menyembah, memuji nama Tuhan. Dan kami sangat bersyukur ketika kami juga boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sungguh indah, dengan kuasa-Mu yang begitu besar, boleh menguatkan kami sekali lagi pada hari ini. Berkati setiap kami yang duduk diam dengar firman Tuhan. Mungkin hati kami sedang gelisah karena banyak pergumulan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami ya Tuhan. Firman Tuhan boleh mengarahkan hati setiap kami. Dan firman Tuhan boleh terus mendorong kami untuk menjadi pelaku firman yang hidup, firman yang setia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 30 dan 31. Saya akan bacakan buat setiap kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 30 dan 31. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah saudara, sekitar 10 tahun yang lalu ada berita yang cukup mengenaskan. Seorang gadis berasal dari Aceh mengakhiri hidupnya di kamarnya. Orang tuanya sangat kaget ketika menemukan putrinya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Orang tuanya tidak tahu apa-apa, dia sangat mengenal putrinya. Dicarilah penyebab yang menyebabkan gadis itu bunuh diri, kenapa. Nah usul punya usul, selidik punya selidik. Ternyata gadis itu mengalami tekanan psikologis karena pengaruh pemberitaan media lokal yang menuliskannya dia sebagai pelacur. Karena didapati dia pergi dengan seorang pria. Dia sangat tertekan, lalu kemudian dia menuliskan sepucuk surat kepada ayahnya. Berisi permintaan maaf, dan dia bersumpah bahwa dirinya tidak pernah menjual diri. Setelah itu dia bunuh diri. Dia tidak suka dikatakan sebagai pelacur. Dari kalangan infotainment, ada berita 3 tahun yang lalu seorang artis marah besar karena dikatai pelacur oleh temannya. Karena sering menggunakan pakaian yang tidak senonoh, gonta-ganti suami. Ya saudara tebak sendirilah artisnya siapa, begitu ya. Nah dia laporkan temannya itu karena mencoreng nama baiknya. Nah saudara-saudara artinya apa? Artinya dari berita tersebut kita menyimpulkan penyebutan kata pelacur itu suatu hal yang sangat tidak sopan di dalam budaya apapun. Tidak suka dikatakan seperti itu dan kita juga tidak mungkin mengatakan orang dengan penyebutan kalimat seperti itu. Apalagi dikatai oleh orang lain. Tetapi justru di Alkitab di sini Ibrani pasal yang ke-11 tadi disebutkan Rahab si perempuan sundal itu. Nah saudara, ini sungguh harusnya menjadi concern kita. Bukankah ini suatu penyebutan yang tidak sopan? Bukankah kalau tidak disebutkan hal itu tetap tidak mengubah makna? Tetapi kalau dituliskan artinya ada makna yang sangat penting. Kenapa? Penyebutan Rahab si perempuan sundal itu. Nah kalau saya menyebutkan karena iman maka Rahab tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Nah, bukankah ini juga fine, ini baik-baik aja. Tetapi kenapa disebutkan perempuan sundal itu? Nah untuk menjawab ini,
Saya akan menjawab di belakang. Nah, maka kita akan melihat kisah tentang Rahab. Mari kita melihat Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat setiap kita. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukannya lah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Nah, saudara, dalam Yosua pasal yang kedua, kisah tentang Rahab diawali dengan proyek Mission Impossible, saudara. Bukan Tom Cruise ataupun James Bond yang menjadi pengintainya, tetapi ada 2 pengintai yang tidak tahu namanya, yang tidak disebutkan. Nah, kita pernah mungkin mengingat kalau Musa pernah melakukan hal yang serupa untuk mengirim 12 pengintai. Nah, diajukan dari masing-masing suku. Hasilnya 10 pengintai kembali membawa berita yang menakutkan, bilangan pasal yang ke-13. Akhirnya mereka kalah sebelum bertanding. Nah, Yosua tidak mau mengulangi hal yang sama atau kesalahan yang sama. Karena itu dia pilih 2 pengintai yang terbaik. Nah, salah satu bukti mereka yang terbaik adalah mereka memilih tempat yang strategis untuk mendapatkan data. Nah, pengintai ini ketika direkrut pasti dia orang harus cerdas. Dia juga orang yang harus tenang, harus fleksibel. Nah, katanya nggak boleh sembarangan kalau pengintai atau mata-mata itu dia tiba-tiba melakukan kegiatan yang mencurigakan. Misalnya tiba-tiba langsung lari begitu ya. Orang langsung bingung, ini kenapa? Nah, kalau bisa disamarkan wajahnya yang rata-rata atau pasaran. Tidak bisa yang wajahnya yang sangat berbeda. Kalau seperti itu harus menyamar begitu ya. Nah, mungkin mereka menyamar begitu ya, terus kemudian akhirnya mereka mencari tempat strategis untuk mendapatkan data yang valid, yaitu di rumah pelacur Rahab. Loh, kenapa di rumah pelacur? Karena saudara, pasar juga sebenarnya tempat strategis. Tetapi pasar itu siang bolong begitu ya, ketemu orang, bertukar pikiran terjadi di sana, menanya-nanya tentang keadaan masyarakat di sekitar sana. Tetapi akan sangat riskan dan mudah sekali untuk ketahuan. Tetapi kalau pelacur bermalam gitu ya, malam-malam begitu, nah ini tidak mudah untuk ketahuan. Mencari data dari pelacur dapat data dari mana? Pelacur dapat data dari mungkin pejabat yang memakai jasa pelacur itu. Mungkin juga pengawal, tentara pada di sana, dan kemudian memakai jasa daripada pelacur itu. Mungkin juga Raja Yeriko juga pernah memakai jasa pelacur. Atau mungkin pelacur itu pernah jadi selir daripada raja itu. Jadi ada banyak data untuk bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam kota Yeriko ini. Nah, luar biasa bukan? Di mana si Rahab itu kemudian Tuhan pakai untuk bisa memberikan data yang valid, yang baik kepada 2 pengintai itu. Kita tahu Simpson juga pernah jatuh ke pelukan wanita. Dia curhat mengenai kelemahannya. Nah, artinya apa? Artinya ada kemungkinan yang sangat besar untuk mendapatkan data yang valid dari rumah pelacur atau dari Rahab. Tetapi entah apa yang terjadi, saudara, mereka ketahuan. Dan sangat jelas identitas mereka, dikatakan tadi malam ada orang Israel kemari. Waduh, bayangkan ya, sampai disebutkan ada orang Israel kemari, artinya apa? Sangat jelas identitas mereka. Nah, raja menyuruh orangnya mendatangi ke rumah Rahab. Kita tidak tahu ketangkap karena apa atau ketahuan karena apa.
Apakah kurang lihai penyamaran mereka? Mungkin saja. Tetapi yang jelas ini semua terjadi atas seizin Tuhan. Nah, dalam situasi yang panik seperti ini, Rahab harus mengambil keputusan. Dalam situasi yang menegangkan seperti ini, dia harus mengambil suatu tindakan yang cepat dan tepat. Keputusan apapun pasti ada konsekuensinya. Kalau dia beritahu ada pengintai yang bersembunyi ini, artinya Rahab sedang membiarkan terjadinya pembunuhan. Pasti dibunuh, habis. Dan bahkan bukan hanya itu, Rahab juga membiarkan keluarganya turut dibinasakan. Karena sejauh ini dia yakin bahwa Yeriko akan dibinasakan. Jadi bagaimana dia harus mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan tepat. Nah, karena itu Rahab memilih untuk menyembunyikan dua pengintai itu dengan nyawa sebagai taruhannya. Kalau ketahuan bagaimana, ini nyawaku yang habis. Dan inilah keberanian yang luar biasa yang lahir dari seorang wanita yang bernama Rahab. Nah, kok bisa tindakan dahsyat ini berasal dari mana? Jelas, saudara. Di Alkitab dikatakan dari iman Rahab. Nah, iman Rahab yang seperti apa? Mari kita lihat pengakuan iman Rahab. Yosua pasal yang ke-2 ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dan Rahab berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit, di atas dan di bumi di bawah. Oh, luar biasa sekali, saudara. Rahab punya iman yang seperti ini. Rahab memiliki iman yang besar. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Padahal belum terjadi, tetapi Rahab menganggapnya itu seolah-olah sudah terjadi dan pasti akan terjadi. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Selain itu Rahab juga punya iman yang benar. Buat apa punya iman yang besar kalau imannya salah? Dia berkata Tuhan telah mengeringkan laut Tebrau. Betul itu, Tuhan yang benar itu Allah yang benar. Bukan Allah yang lain. Dan selain itu Rahab juga memiliki iman yang otentik. Apa maksudnya otentik? Betul-betul antara pengakuan dan dirasakan dan perbuatan semua sama. Iman yang disertai takut akan Tuhan. Dia berkata, aku ngeri terhadap kamu. Ada takut akan Tuhan di sana. Aku ngeri dengan Tuhanmu, itu artinya. Bukan aku ngeri terhadap kamu, dua pengintai itu, tetapi juga aku ngeri dengan Tuhanmu. Yang kami mendengar itu membuat kami tawar hati ketika berhadapan dengan kamu. Hilang semangat kami. Takut dan berani itu seperti kepingan koin, saudara. Yang sebelah menyebelah. Ketika kita takut sama manusia, artinya kita berani lawan Tuhan. Ketika kita takut melawan iblis, lawan setan, artinya kita berani sama Tuhan. Ketika kita takut sama Tuhan, berarti kita berani menghadapi manusia. Kita takut sama Tuhan berarti menghadapi iblis, setan-setan. Kita takut sama siapa? Nah, Rahab punya roh yang disertai dengan takut akan Tuhan. Saya kasih contoh, waktu kecil saya ingat pernah belajar naik sepeda di sekitar rumah.
Nggak sengaja saya lewatin rumah yang ada anjing galak, saudara. Lalu kemudian nggak nyangka saya dikejar sama anjing, terus anjingnya itu loncat, terus gigit kaki saya, terus saya jatuh. Terus kemudian saya pulang, saya nangis, saya ketemu mama saya, "Ma, aku digigit anjing, Ma." Mama saya diem aja. Berharap mama saya peluk, saudara ya, tapi diem aja. Terus kemudian dia obati luka saya dengan betadine. Dia berkata gini, "Kamu kalau dikejar sama anjing, jangan lari." Loh, terus gimana? Kamu turun dari sepeda, terus jongkok, terus pura-pura ambil batu. Pasti anjingnya lari. Percaya sama mama, pasti anjingnya lari. Oh gitu ya Maya, jadi jangan lari kayak tadi, jangan. Oke, udah ngerti? Sekarang balik lagi. Waduh, suruh balik lagi, saudara. Waduh, Maya yang bener aja. Balik lagi, mama saya melotot lebih galak daripada anjing yang tadi gigit saya, saudara. Wah, saya takut, saudara. Terus kemudian saya betul-betul ngikutin instruksi mama saya. Tapi mama saya ikut, ada berdiri agak jauh. Dia liatin begitu ya. Terus kemudian saya naik sepeda lagi. Bener, anjingnya kemudian keluar dari pekarangan rumah. Kejar saya. Saya liatin mama saya, jauh lebih galak juga, saudara. Terus kemudian saya turun dari sepeda. Saya ketakutan, tapi saya pegang sesuatu, saya nggak tahu tuh pegang apa. Terus kemudian ternyata anjingnya nggak jadi gigit saya, kembali ke pekarangan. Wah, saya merasa senang banget. Saya langsung ke tempat mama saya, "Ma, berhasil." Saya kemudian datangi mama saya. Mama peluk, "Hebat, ini baru anak mama berani, hebat, hebat." Begitu ya. Terus kemudian saudara, besoknya saya udah gak takut lagi. Gak ada mama saya lewat pekarangan itu. Betul, anjingnya datang lagi mau gigit saya. Saya tinggal turun, saya ambil anjing, saya kejar anjingnya, saudara ya. Saya timpukin pakai batu. Nah, kenapa? Karena saya takut sama mama. Saya berani lawan anjing itu. Tapi kalau saya takut sama anjing itu, saya berani sama mama saya. Nah, takut dan berani sebelah menyebelah. Pertanyaannya, kita takut sama siapa? Siapa yang kita takuti? Apakah Tuhan atau ada pribadi yang lain? Kalau kita takutnya sama Tuhan, seperti Rahab itu, kita punya iman yang dahsyat, yang menghasilkan tindakan iman yang luar biasa. Nah, jadi iman yang besar disertai takut akan Tuhan akan melahirkan keberanian melakukan tindakan iman. Nah, pertanyaannya, iman yang besar ini, yang dahsyat ini, didapat dari mana? Mengapa Rahab punya iman sebesar ini? Yang pertama, saudara, Rahab punya iman sebesar ini karena dia mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Perhatikan 2 kali kata mendengar. Sebab kami mendengar. Lalu kemudian ketika kami mendengar itu, ayat yang ke-10 dan 11. Jadi di sini dikatakan bahwa Rahab terbiasa mendengar firman Tuhan. Rahab memiliki iman yang besar karena dia mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau. Nah, ini beda dengan bangsa Israel yang melihat mujizat demi mujizat setiap hari, tetapi mereka tidak percaya. Tetapi Rahab tidak melihat, namun percaya. Karena apa? Karena mendengar. Rahab orang kafir, saudara. Di kota Yeriko itu sangat jarang sekali orang yang sungguh-sungguh percaya. Tetapi dia pernah mendengar firman Tuhan itu dan kemudian dia menjadi percaya. Oleh karena itu Rasul Paulus pernah berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Allah. Bukan dari penglihatan, tapi dari pendengaran akan firman Allah. Dan saya percaya Rahab banyak mendengar informasi yang berlawanan. Saya percaya orang-orang di sekelilingnya akan berkata, kami penduduk Yeriko kuat. Dewa kami dahsyat, raja kami hebat. Tetapi karena hati Rahab sudah condong kepada Allah Yahweh, dia menyortir berita yang perlu didengar. Tidak semua berita dia dengar dengan baik-baik.
Berita yang lain dia anggap sambil lalu, tetapi berita tentang Allah Yahweh. Dia sungguh-sungguh dengar, dia concern dengar, dia hidupi firman Tuhan itu. Saya percaya kalau Rahab masih hidup sampai saat ini, dia akan sortir berita tentang berita COVID yang menakutkan. Wah, kalau ini udah mending dengar firman Tuhan aja. Mending dengar yang baik-baik sehingga apa? Hati menjadi kuat, hati menjadi bahagia. Dia mau dengar apa yang Tuhan mau. Daripada kita lelah mengikuti berita-berita yang menakutkan, menegangkan, akhirnya apa? Akhirnya tubuh kita menjadi lemes. Kita menjadi ketakutan menghadapi hari depan kita. Padahal belum tentu itu berita yang valid. Dan pasti firman Tuhan ada berita yang valid, bahkan menguatkan dan menopang kita. Yang kedua, apa yang Rahab lakukan sehingga imannya itu menjadi besar dan dahsyat. Yang kedua adalah Rahab terbiasa melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi Rahab mencari waktu kapan untuk merealisasikannya. Nah, itu sebabnya ketika ada dua pengintai datang, ia tidak menundanya. Dia mungkin sudah tunggu-tunggu, dia tahu persis bahwa ini Yeriko akan dibinasakan. Tetapi kapan waktunya? Dia tunggu-tunggu, dia berdoa. Begitu ada dua pengintai dari Israel, ini dia waktunya. Ini God's moment. Jangan ditunda lagi. Kalau ditunda apa jadinya? Kemudian dia selamatkan dua pengintai itu. Ini waktu Tuhan untuk saya berbuat baik dengan benar dan tepat. Ini dia waktunya. Nah, saudara, saya percaya perbuatan baik Rahab tidak hanya berhenti di menyelamatkan dua pengintai, tetapi ada kelanjutannya. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat Yosua pasal 2 ayat 12 dan 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Saudara, Rahab teringat untuk berbuat baik kepada keluarganya. Ia minta pengintai itu bersumpah demi Tuhan, janji sama Tuhan, bahwa engkau setelah aku loloskan dari sini, aku selamatkan nyawamu, kau ingat keluargaku. Ingat ya itu ya. Selamatkan keluargaku. Aku sayang sama mereka. Mungkin saudara ada yang berpikir, ingat keluarga itu biasa. Semua juga pasti ingat keluarga, apalagi kalau lagi susah. Ya kan, saya juga ingat keluarga. Jemaat yang lain juga ingat keluarga, tapi nanti dulu saudara. Rahab statusnya sebagai pelacur. Ia sudah dikucilkan dan dibuang oleh keluarganya. Ia sudah dianggap aib, bahkan sampah masyarakat. Siapa yang mau menerima anak sebagai pelacur? Akibatnya, tugas Rahab itu menjadi sangat berat untuk meyakinkan keluarganya. Apalagi dia mau menceritakan tentang imannya. Itu tidak mudah. Mungkin saya bisa mendramatisir seperti ini. Suatu kali Rahab datang kepada papanya, "Pak, kita dalam bahaya yang besar. Kota yang kita tempati ini akan hancur dan binasa. Dapat hukuman dari Allah Yahweh, Pak. Allah Yahweh itu adalah Allah yang benar, bukan dewa-dewa kita sekarang." "Nak, kamu mimpi apa di siang bolong begini?" Udah, balik lagi ke kamar. Besok Rahab datang ke mamanya. "Ma, kita dalam bahaya besar, Ma. Aku percaya Allah Yahweh, Allah yang hidup.
Dia akan membinasakan bangsa Kanaan, kota Yeriko yang kita tinggal ini. Akan hancur, berantakan, mah. Nah, kamu lagi halusinasi atau bagaimana? Besok lagi dia cerita sama saudaranya. Ceritakan hal yang sama. Ayo percaya Allah Yahweh akan membinasakan kota kita. Kita dalam bahaya, semua saudaranya bingung. Ini ngomong apa? Mungkin suatu kali ayahnya ngajak rapat keluarga, mumpung gak ada Rahab. Ini gimana ya? Papa diceritakan seperti ini, mama diceritakan seperti ini. Dan ceritanya berulang-ulang sama. Bisa benar, bisa enggak. Tapi kok kalau ngelihat perbuatannya Rahab kok sekarang jadi baik ya? Dia sekarang udah kerja. Gak seperti dulu, melacur. Dia sekarang udah menjadi anak yang baik. Udah banyak perubahan. Udah kerja yang halal, gak jual diri lagi. Kalau pulang kerja dia berdoa. Dia sungguh-sungguh sebutin nama kita satu persatu. Supaya Allah menyelamatkan kita. Dia sebutin nama papa, dia sebutin nama mama. Anak-anak semua disebutin sama dia. Dia doa dengan sungguh-sungguh. Menaikkan lagu rohani. Oh, beda sekali dengan dia yang dulu. Bisa jadi dia benar, kita salah. Wah, kalau begitu mungkin ini adalah jawaban dari Tuhan yang benar. Nah, saya dikasih pesan sama Rahab gini, kalau udah percaya Pak, di depan jendela diikatkan sebuah tali. Talinya itu terbuat dari benang kirmisi warna merah. Pokoknya itu tanda bahwa rumah kita isinya, di dalamnya orang-orangnya jangan dibinasakan sama bangsa Israel. Dan kita jangan keluar rumah. Udah di sini aja work from home gitu. Jangan keluar rumah, Tuhan pasti selamatkan kita. Ya udah, kita coba, nggak ada salahnya. Kalau salah ya udah, tapi kalau benar, kita semua binasa bagaimana? Udah kita percaya ada Rahab ngomong apa kita percaya. Nah saudara, kira-kira itulah yang kita bisa lihat. Dan penggambaran yang mungkin tidak sempurna juga mengingatkan kita. Bahwa ini tidak mudah untuk bisa meyakinkan keluarganya. Nah akhirnya apa yang terjadi setelah bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 6+7 kali. Sangkakala dibunyikan. Runtuhlah tembok Yeriko itu. Penduduk Yeriko ditumpas habis oleh bangsa Israel. Apa yang terjadi kemudian pada keluarga Rahab, saudara? Mari kita lihat Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal 6 ayat 23, 24. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Rahab berhasil membawa anggota keluarganya untuk diselamatkan. Membawa mereka untuk mengenal Allah Yahweh. Sangat luar biasa penyertaan Tuhan kepada Rahab. Dan sangat luar biasa iman Rahab kepada Tuhan. Inilah dampak dari orang yang sungguh-sungguh beriman. Mendengar firman, bahkan menghidupi firman Tuhan. Sangat luar biasa Tuhan berjanji kepada umat Israel dan juga kepada Rahab. Beserta dengan mereka. Nah, karena itu jangan kita hanya sekedar puas dengar, lalu kita simpan firman Tuhan, tetapi kita lupa menghidupi firman Tuhan itu. Tapi belajarlah seperti Rahab. Dia bukan hanya dengar, tetapi setelah dengar dia sungguh-sungguh cari waktu yang tepat kapan melakukannya. Kalau tidak, firman Tuhan yang sudah dia pernah dengar akan tersimpan,
lalu dia lupa melakukannya. Karena itu dia cari momen yang tepat, ada God's moment, di mana ada dua pengintai itu yang butuh pertolongan, dia tolong. Dan di situ kuasa Tuhan bekerja. Nah kemudian dia sangat dengan tekun berbuat baik kepada keluarganya. Melihat bagaimana ketika dia melakukan firman Tuhan. Dan berhasil Tuhan beserta dengan Rahab. Akhirnya imannya makin tebal. Akhirnya imannya makin kuat. Nah, berbeda dengan mungkin banyak orang Kristen yang hanya tahu firman. Tetapi dia lupa melakukannya. Sehingga imannya makin lama makin kecil. Hanya tahu tetapi tidak dilakukan. Tetapi bayangkan kalau kita semua seperti Rahab. Yang tahu kemudian melakukan. Bahkan menjadi kebiasaan untuk menghidupi firman Tuhan. Itulah yang mempertebal iman kita. Saya percaya setelah kota Yeriko porak-poranda, Rahab makin percaya kepada Allah Yahweh. Betul ini dia Allah yang sangat luar biasa. Dan keluarganya juga percaya kepada dia. Bukti dari janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Rahab dan keluarganya. Itu sebabnya penulis Ibrani tadi menyamakan Rahab dengan tokoh-tokoh iman lainnya. Dan kembali pada pertanyaan saya di awal, mengapa ditulis Rahab perempuan sundal itu? Jawabannya adalah agar kita berefleksi. Jikalau pelacur saja punya iman yang sangat besar, bagaimana dengan kita yang bukan pelacur? Bagaimana dengan saya sebagai pendeta? Apakah punya iman sebesar Rahab? Bagaimana dengan kita para aktivis dan pengurus? Apakah iman kita lebih besar dari pelacur itu? Bagaimana dengan penatua dan diaken? Bukan pelacur. Posisimu sangat terhormat. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan imanmu? Apakah engkau punya iman yang besar? Yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu menghidupinya di dalam keseharian. Bagaimana kita yang mengaku keluarga Kristen, keluarga yang baik-baik. Tidak ada anak kita menjadi pelacur. Bahkan setiap kita punya kedudukan yang tinggi. Bagaimana dengan imanmu? Apakah engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan kemudian melakukannya di dalam keseharian dan terlihat oleh anak-anakmu di rumah? Bahwa engkau adalah orang yang sungguh-sungguh punya iman, bukan hanya di gereja, bukan hanya tampil ketika melayani saja, tetapi sungguh-sungguh dari aktivitas keseharianmu, anak-anakmu bisa melihat bahwa papa dan mama punya iman yang besar, yang menyembah Tuhan, Tuhan yang benar, dan melakukannya sesuai dengan firman Tuhan katakan. Anak-anakmu pasti akan tertular dengan iman yang sebesar seperti ini. Karena itu saudara, mari kita datang dengan sungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan bahwa kita mau punya iman yang semakin besar. Iman yang semakin tebal. Yaitu dengan mendengar lebih banyak. Dan juga melakukan firman Tuhan dengan lebih banyak. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita tenangkan hati.